Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Supir Truk Cabe Pulang Setelah 2 Hari Meninggal. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Malam itu, kampung kecil di lereng pegunungan tampak sepi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan sore tadi. Di rumah panggung sederhana, Lastri duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sembab karena sudah 2 hari ia menangis sejak kabar buruk itu datang. Suaminya, Agung, seorang supir truk cabe yang dikenal baik hati di kampung, meninggal dalam kecelakaan di jalan raya antar kota. Jenazahnya sudah dimakamkan 2 hari lalu. Namun malam itu, saat jarum jam hampir menunjuk pukul 11, terdengar suara langkah berat dan batu kecil dari arah halaman rumah. Lastri kaget, tubuhnya gemetar. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara Agung. Agung adalah sosok yang ramah, pekerja keras, dan tak pernah menolak permintaan orang lain. Di kampung kecil tempat ia tinggal bersama istrinya, Lastri, ia dikenal sebagai orang yang selalu siap menolong. Kalau ada tetangga yang sakit, Agung sering jadi orang pertama yang mengantarkan ke puskesmas dengan motornya. Kalau ada hajatan, ia rela membantu dari pagi sampai malam tanpa pamrih. Namun pekerjaan utamanya bukan itu. Agung adalah seorang supir truk cabe. Setiap beberapa hari sekali, ia mendapat tugas dari juragan di pasar untuk mengangkut hasil panen cabe dari kampung menuju kota besar, biasanya Surabaya atau Semarang. Truknya tidak besar, hanya truk bak terbuka yang sudah tua, tapi itulah yang menjadi sumber rejeki bagi keluarga kecilnya. Pekerjaan itu tidak mudah. Jalanan dari kampung menuju kota penuh dengan tanjakan, tikungan, dan turunan curam. Belum lagi kalau musim hujan, jalannya licin, kabut turun, dan pandangan terbatas. Tapi Agung selalu menghadapinya dengan sabar. Ia pernah berkata kepada Lastri, "Kalau kita kerja sungguh-sungguh, rezeki pasti ada. Jangan takut capek, jangan takut susah. Yang penting halal, Riz." Lastri selalu mendukung suaminya. Walaupun setiap kali Agung berangkat, hatinya tidak pernah tenang. Ia selalu menunggu dengan doa, berharap suaminya kembali dengan selamat. Kadang Agung bisa pulang setelah 2 hari, kadang 3 hari, tergantung kondisi jalan dan muatan yang ia bawa. Suatu malam, Agung mendapat panggilan mendadak. Ada muatan cabai yang harus segera dikirim ke Surabaya. Lastri sebenarnya kurang enak hati. Hujan turun sejak sore, deras sekali, dan jalan pasti licin. Tapi Agung menenangkan. "Ndak apa-apa, Riz, aku hati-hati. Lagian juragan sudah minta tolong. Kalau aku nolak bisa repot. Yang penting kamu doakan aku ya." Lastri hanya bisa mengangguk meski hatinya berat. Ia menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus dengan ikan asin, sambal, dan sayur bening. Agung selalu suka makanan buatan istrinya. Sebelum berangkat, Agung sempat mengelus rambut istrinya dan berkata, "Jangan begadang ya, tidur saja. Insya Allah aku pulang cepat." Truk cabai itu akhirnya berangkat menembus malam bersama deru mesin tua yang sudah akrab dengan telinga warga kampung. Lastri berdiri di teras melihat lampu belakang truk itu perlahan menghilang di tikungan. Malam itu angin bertiup kencang, membuat daun pisang bergoyang-goyang. Ada rasa aneh di hati Lastri, seperti firasat buruk yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Menurut cerita yang dibawa oleh supir-supir lain, di jalan raya antara Nganjuk dan Jombang, truk Agung tergelincir. Hujan deras membuat jalan licin. Truk itu menghantam tebing di tikungan tajam. Agung meninggal di tempat, sementara muatan cabai berserakan di jalan. Beberapa supir yang kebetulan lewat ikut membantu mengevakuasi, dan jenazah Agung dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dipulangkan ke kampung. Lastri tak kuasa mendengar kabar itu, seakan dunia runtuh di hadapannya. Ia pingsan seketika begitu mendengar nama suaminya disebut. Ketika sadar, ia mendapati rumah sudah dipenuhi orang. Saudara, tetangga, semua datang memberi kabar duka. Tangis pecah di mana-mana. Jenazah Agung akhirnya tiba di rumah. Tubuhnya terbujur kaku, dibalut kain kafan. Lastri histeris, memeluk suaminya yang tak lagi bernyawa.
"Mas, bangun mas, jangan tinggalin aku." Tangannya bergetar, matanya merah. Beberapa ibu-ibu harus menarik tubuh Lastri agar ia tidak jatuh pingsan lagi. Proses pemakaman berjalan cepat. Warga kampung membantu menggali kubur di pemakaman desa. Tangisan Lastri mengiringi setiap langkah. Saat tanah merah mulai menutup tubuh Agung, jeritanya pecah. "Mas, jangan tinggalin aku sendirian. Aku nggak sanggup." Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Semua orang tahu, takdir sudah bicara. Hari itu kampung seakan ikut berduka. Tidak hanya Lastri, banyak orang kehilangan sosok Agung yang selama ini begitu berarti. Anak-anak kecil yang sering diberi permen olehnya, bapak-bapak yang sering dibonceng ke pasar, semua merasa kehilangan. 2 hari setelah pemakaman, suasana rumah Lastri terasa hampa. Rumah panggung sederhana itu kini sepi. Hanya suara tikus di plafon dan bunyi jangkrik dari luar jendela. Lastri sering duduk termenung di kursi ruang tamu, menatap foto suaminya yang terpajang di dinding. Senyuman Agung dalam foto itu seakan mengejek kesendirian yang kini ia rasakan. Setiap malam, Lastri sulit tidur. Ia hanya bisa berbaring sambil memeluk bantal guling, membayangkan kehangatan suaminya. Kadang ia merasa seolah-olah Agung masih ada, duduk di kursi favoritnya atau batu kecil seperti biasa ketika Agung mengeluh karena rokoknya terlalu banyak. Suara yang seharusnya sudah tak mungkin ia dengar lagi, karena orang yang memiliki suara itu telah berbaring di bawah tanah 2 hari lalu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berdiri perlahan, mendekati pintu depan. Tangannya gemetar ketika memegang gagang pintu. Di luar, suara langkah itu berhenti. Hanya tersisa sunyi, tapi udara terasa semakin dingin menusuk. Lastri berusaha menahan diri, tapi rasa rindu dan penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan berani, ia membuka pintu rumah perlahan. Engsel pintu berderit, menambah suasana mencekam. Matanya menatap ke halaman yang remang diterangi lampu teras yang temaram. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Sosok tinggi berdiri di dekat pagar bambu. Wajahnya samar, tapi pakaian yang ia kenakan begitu familiar. Kaos hitam lusuh, celana jeans biru, dan tubuh tegap yang sangat ia kenal. Sosok itu berdiri diam, menatapnya. Mulut Lastri bergetar, hatinya berteriak tapi suaranya tak keluar. "Mas!" bisiknya lirih. Sosok itu tidak bergerak, hanya batu kecil lalu melangkah 1 langkah mendekat. Lampu teras memantulkan wajahnya, dan Lastri bisa melihat dengan jelas. Itu Agung! Lastri berdiri, langkahnya gemetar. Ia membuka pintu rumah perlahan. Engsel pintu berdecit pelan seperti menambah ketegangan malam itu. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan benar saja, di bawah cahaya lampu teras yang redup, berdirilah sosok yang selama 2 hari ini hanya bisa ia tangisi di pusara. Agung. Wajahnya pucat, sangat pucat, seolah darahnya sudah lama berhenti mengalir. Matanya sayu, tapi tatapannya menembus dada Lastri, membuat jantungnya berdebar campur aduk antara bahagia dan takut. Pakaian yang ia kenakan sama persis dengan yang terakhir kali dilihat Lastri sebelum berangkat kerja. Kaos hitam dan celana jeans yang sudah lusuh. Kaos itu bahkan masih ada noda kecil di bagian dada. Noda minyak yang dulu Lastri ingat tak pernah bisa hilang meski dicuci berkali-kali. "Mas!" Suara Lastri bergetar, seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Air matanya mengalir begitu saja. Dadanya sesak mengahan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Agung hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum lebar yang biasanya selalu muncul setiap kali pulang kerja, tapi lebih seperti lengkungan kecil yang terpaksa. Bibirnya pucat, kering, seolah sudah lama tidak tersentuh air. Lalu dengan suara lirih, pelan sekali ia berkata, "Last, aku sudah pulang." Kalimat itu membuat Lastri langsung terisak. Ia berlari kecil dan memeluk suaminya tanpa peduli apapun. Rasa rindunya meluap-luap. Tapi tubuh Agung berbeda, bukan tubuh hangat yang biasanya menyambut pelukannya, melainkan tubuh yang dingin, kaku, dan baunya aneh, campuran tanah basah dan anyir besi. Lastri sempat terkejut, tapi ia tak peduli. Semua rasa takut ditenggelamkan oleh rasa rindu yang sudah tak terbendung lagi. "Mas, aku kira aku gak bakal lihat kamu lagi. Aku kira aku benar-benar kehilangan," isak Lastri, menempelkan wajahnya di dada Agung.
Ia bisa merasakan permukaan kaus suaminya lembab dan dingin. Sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa ini salah, ini bukan hal yang seharusnya terjadi. Tapi hati dan rasa rindunya menolak mendengar logika itu. Agung tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan Lastri memeluknya erat. Tangan Lastri meraih lengan suaminya, tapi ia merasakan tekstur kulit yang aneh, seperti terlalu kaku, terlalu keras untuk ukuran manusia yang hidup. Malam itu, setelah cukup lama berdiri di teras, Lastri menggandeng tangan Agung Asuh ke dalam rumah. Ia membawanya ke kursi ruang tamu tua, kursi rotan yang sudah lama menjadi favorit Agung. Dan memang benar, begitu duduk di kursi itu, Agung terlihat seolah kembali ke kebiasaan lamanya. Duduk bersandar, memandang ke arah dinding kosong, dan diam. Namun ada yang berbeda. Agung tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melirik Lastri dengan tatapan kosong, lalu kembali menunduk. Matanya sayu, tapi bukan sayu karena lelah, melainkan seperti mata yang kehilangan cahaya kehidupan. Lastri mencoba menghidupkan suasana. Ia masuk ke dapur, membuatkan teh panas seperti biasa setiap Agung pulang kerja. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas ke dalam gelas. Uap panas mengepul, membawa aroma teh manis yang biasanya jadi kesukaan suaminya. Dengan hati-hati ia membawanya ke meja, meletakkannya di depan Agung. "Mas, ini teh hangat. Minum dulu biar badanmu enak," ucap Lastri lirih, berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Agung menoleh sebentar ke arah cangkir, lalu matanya kembali menatap kosong. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada senyum, hanya kalimat singkat, "Aku nggak tahu." Lastri tercekat. Ia mencoba lagi. "Mas, lapar. Mau aku siapkan nasi? Ada lauk sedikit, aku bisa goreng ikan asin." Agung menggeleng pelan. Gerakan kepalanya kaku, seperti tidak alami. Suaranya berat, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang rusak. "Aku cuma ingin di sini sama kamu." Kalimat itu membuat Lastri langsung terisak. Ia berlari kecil dan memeluk suaminya tanpa peduli apapun. Rasa rindunya meluap-luap. Tapi tubuh Agung berbeda. Bukan tubuh hangat yang biasanya menyambut pelukannya, melainkan tubuh yang dingin, kaku, dan baunya aneh, campuran tanah basah dan anyir besi. Lastri sempat terkejut, tapi ia tak peduli. Semua rasa takut ditenggelamkan oleh rasa rindu yang sudah tak terbendung lagi. "Mas, aku kira aku nggak bakal lihat kamu lagi. Aku kira aku benar-benar kehilangan." Isak Lastri menempelkan wajahnya di dada Agung. Ia bisa merasakan permukaan kaos suaminya lembab dan dingin. Sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa ini salah, ini bukan hal yang seharusnya terjadi. Tapi hati dan rasa rindunya menolak mendengar logika itu. Agung tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan Lastri memeluknya erat. Tangan Lastri meraih lengan suaminya. Tapi ia merasakan tekstur kulit yang aneh, seperti terlalu kaku, terlalu keras untuk ukuran manusia yang hidup. Rumah itu mendadak terasa berbeda. Suasana berubah semakin dingin meski jendela-jendela tertutup rapat. Angin yang entah dari mana masuk membuat lampu ganting di ruang tamu berayun pelan. Sinar lampu memantulkan bayangan panjang di dinding. Bayangan Agung yang duduk berbisu tampak bergerak-gerak, seolah punya nyawa sendiri. Lastri menelan ludah tanpa berani mendirikan diri. "Mas, kamu sehat kan? Kamu baik-baik aja kan? Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu lagi." Agung menoleh berlahan. Matanya menatap dalam tapi kosong. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku udah pulang, Las. Sekarang aku di sini." Kalimat itu membuat Lastri melayang lagi. Ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Hatinya hanya ingin percaya bahwa suaminya benar-benar kembali. Ia berusaha tersenyum meski tubuhnya gemetar. "Iya, Mas. Kamu sudah pulang. Aku senang sekali." Namun malam itu berjalan sangat aneh. Agung hanya duduk diam berjam-jam, tidak bergerak banyak. Sesekali ia batuk kecil. Suara batuk yang berat serak seperti ada pasir di dalam tenggorokannya. Lastri menoleh setiap kali batuk itu terdengar. Hatinya perih karena itu memang suara yang begitu ia kenal. Tapi di sisi lain, bulu kuduknya berdiri setiap kali mendengar bunyi itu. Di luar, suara gonggongan anjing terdengar bersautan. Suaranya nyaring, panjang, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Rumah-rumah tetangga yang tadinya tenang, kini seolah ikut terganggu oleh sesuatu yang hadir di rumah Lastri malam itu. Dan benar saja, di saat semua suara itu bercampur, Lastri sempat membuka mata sedikit. Ia menoleh ke arah jendela, dan di kaca jendela itu ia melihat bayangan. Bayangan Agung.
tapi yang duduk di sampingnya pun adalah Agung. Bayangan itu tidak sinkron, tidak bergerak sama dengan tubuh yang ada di kursi. Lastri menutup mata lagi, tubuhnya kaku, hatinya berdoa keras-keras, meminta perlindungan dari Tuhan. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berjalan lebih lambat. Malam terus berjalan. Angin berhembus lirih, membawa bau lembab dari ladang yang tak jauh dari rumah. Sesekali, suara jangkrik terdengar, seperti menambah keheningan yang mencekam. Tetangga yang lewat depan rumah sempat berhenti. Mereka memperhatikan dari balik pagar bambu, menatap ke dalam ruang tamu yang lampunya redup. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan Agung duduk di kursi tua yang biasanya ia gunakan untuk melepas lelah setiap pulang kerja. Bayangan itu diam saja, hanya sesekali tampak bergerak kecil, seolah sedang menatap pintu. Keesokan paginya, kabar pun menyebar cepat di kampung. Orang-orang berbisik-bisik, ada yang bercerita dengan wajah pucat, ada juga yang langsung menuduh Lastri menyembunyikan sesuatu. "Las, semalam aku lihat Agung di rumahmu," kata salah satu tetangga, seorang bapak paruh baya bernama Sukir, sambil mengusap keringat di dahinya. Lastri mencoba mengendalikan perasaannya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia hanya menjawab pelan, "Iya, Mas sudah pulang." Sukir menatapnya tajam, lalu menelan ludah. Wajahnya langsung pucat pasi. "Las, jenazah Agung kan sudah dimakamkan 2 hari lalu." Lastri terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Dadanya terasa sesak. Ia mulai bingung antara nyata dan mimpi. Semalam ia memang melihat suaminya kembali, duduk di kursi, bahkan sempat tersenyum. Tapi jika orang lain juga melihat, apa itu berarti nyata? Hari itu Lastri tidak banyak bicara. Ia mengurung diri di kamar, hanya terdengar suara tangis pelan sesekali. Ia memeluk baju Agung yang masih berbau keringat dan jalanan. Hatinya hancur. Di satu sisi, ia merasa bahagia suaminya pulang. Tapi di sisi lain, pikiran logisnya menjerit. Agung sudah meninggal. Malam berikutnya, suasana semakin aneh. Lampu di ruang tamu sering berkedip sendiri. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Bahkan, tikar anyaman pandan di lantai pun terasa lembab. Jam dinding berhenti tepat pukul 12 malam. Dan benar saja, Agung pun kembali pulang. Kali ini ia muncul dengan wajah makin pucat, bibirnya biru, dan bau tanah lebih menyengat dari sebelumnya. Tubuhnya kaku, namun tatapan matanya masih sama seperti dulu, penuh kasih. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada keanehan yang sulit dijelaskan. "Las, ikut aku. Jangan tinggal di sini sendirian," bisiknya dengan suara berat, serak seperti keluar dari perut. Lastri gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku ke lantai. Air matanya mengalir deras. "Mas, aku takut." Agung mendekat perlahan. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti kaki yang menyeret tanah basah. Ia meraih tangan istrinya. Sentuhan itu dingin, lebih dingin dari air sumur. Dinginnya seperti batu nisan yang baru terkena hujan. Lastri terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia masih berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap detil terlalu nyata, bau tanah, dinginnya kulit Agung, bahkan suara napasnya yang berat. Tiba-tiba, pintu rumah berderak keras, seperti ada yang mengetuk dari luar dengan benda berat. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Lalu terdengar suara orang memanggil dengan panik, "Lastri, jangan buka pintu. Itu bukan Agung." Lastri tersentak. Ia mengenali suara itu, Pak LT. Dengan cepat ia menoleh ke arah pintu, berharap ada pertolongan. Namun saat kembali menatap ke hadapannya, tubuh Agung sudah berubah. Matanya yang tadi masih teduh kini hitam pekat, seperti rongga kosong tanpa bola mata.
Wajahnya penuh tanah basah yang menempel, menutupi pipi dan dahinya. Dari mulutnya keluar darah bercampur tanah menetes ke lantai, meninggalkan noda gelap yang berbau anyir. Lastri menjerit sekuat tenaga. Jeritannya menusuk malam membuat ayam jantan di kandang berkokok tak wajar. Pada detik itu juga, sosok Agung lenyap. Yang tersisa hanyalah bau anyir dan dingin menusuk yang menempel di seluruh rumah. Lastri jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Pak RT bersama beberapa warga masuk dengan wajah panik. Mereka mendapati Lastri menangis histeris di lantai, memeluk dirinya sendiri. "Ya Allah, Las, apa yang kau lihat?" tanya Pak RT. Suaranya gemetar. Lastri hanya bisa menggeleng, lidahnya keluh, hanya isak tangis yang keluar. Beberapa warga mencoba menenangkannya, sementara yang lain melihat ke sekeliling ruangan. Di lantai, mereka menemukan jejak lumpur basah, seperti bekas kaki yang baru keluar dari kubur. Jejak itu berakhir tepat di kursi tua, tempat Agung biasa duduk. Sejak malam itu, kabar makin heboh. Orang kampung bergunjing. Ada yang bilang Lastri didatangi arwah penasaran. Ada juga yang percaya Agung belum benar-benar pergi, karena masih ada janji yang belum diselesaikan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Hampir tiap malam, Lastri mendengar suara pintu diketuk. Kadang terdengar suara panggilan lirih, "Las," yang persis suara Agung. Kadang terdengar langkah kaki berat di teras. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara truk berhenti di depan rumah. Padahal jelas, truk cabai yang biasanya dikemudikan Agung sudah dibawa keluarga ke kampung sebelah. Semakin lama, Lastri makin kehilangan kewarasan. Ia jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Tetangga yang kasihan sering mengantarkan makanan, tapi kadang ia tak sanggup membuka pintu. Suatu malam, ia memberanikan diri membaca doa, berusaha menguatkan hati. Namun baru saja ia selesai berdoa, terdengar suara napas berat di belakangnya. Perlahan ia menoleh, dan di sana, di pojok kamar, terdiri sosok Agung duduk sambil menunduk. Dari kepalanya masih menetes tanah basah. "Las, aku kedinginan. Ikut aku." Lastri histeris melempar apa saja yang ada di tangannya. Sosok itu lenyap, tapi bau tanah makin menyengat. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Lastri mendengar pintu dibanting keras dari luar. Ia berlari ke ruang tamu dan mendapati sosok Agung berdiri di depan pintu. Kali ini tidak lagi samar. Tubuhnya penuh tanah, bajunya compang-camping, matanya merah menyala. Ia tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. "Las, waktumu sudah habis. Ikut aku sekarang," katanya sambil mengulurkan tangan kaku. Lastri jerit, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Ia merasa tubuhnya diseret oleh angin dingin yang kuat, sementara bayangan hitam memenuhi ruangan. Pak RT dan beberapa warga yang kebetulan lewat mendengar teriakan itu, langsung berlari menghampiri. Mereka mendobrak pintu dan mendapati pemandangan mengerikan. Lastri terletak pingsan, tubuhnya kaku seperti membeku, sementara lantai penuh lumpur basah. Sejak malam itu, Lastri jatuh sakit. Ia hanya terbaring, matanya kosong, kadang berbisik memanggil nama Agung. Warga kampung pun percaya, Agung benar-benar pulang, tapi bukan sebagai manusia. Sejak malam itu, rumah Lastri never the same. Kadang terdengar suara batuk dari ruang tamu, atau langkah berat di halaman. Warga kampung percaya, arwah Agung belum benar-benar tenang karena masih memikirkan istrinya. Lastri sendiri kini tinggal bersama orang tuanya. Rumah panggung itu ia tinggalkan karena setiap malam bayangan Agung selalu kembali, mengetuk pintu, seolah ingin masuk lagi. Dan sampai sekarang, orang-orang di kampung masih sering berbisik, kalau malam lewat depan rumah itu, jangan sekali-kali menoleh. Kadang Agung masih duduk di teras, menunggu pulang. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.